bikin cowok jadi nyaman sama lo dalam sekali ngobrol. Tips ini berdasarkan pengalaman gue sendiri, ngobrol sama berbagai tipe manusia di 30-an negara sis. Sekedar informasi, di dunia nyata gue itu orangnya gampang banget bikin orang lain nyaman sis. Mau itu cowok ganteng, orang tua, teman sebaya, senior, junior, atau anak kecil. Kebanyakan kalau udah ngobrol sama gue, padahal baru sekali ketemu, udah ngerasa kayak teman lama. Bisa cerita banyak, nyaman sama gue, kelihatan rasa lega, termotivasi dan happy, dan akhirnya pengen ketemuan lagi buat ngobrol. Ini gabungan antara sifat bawaan gue yang memang gampang bikin orang termotivasi, plus dari pengalaman gue mendampingi psikolog profesional, konseling sama kliennya waktu kuliah S2 psikologi di luar negeri. Oh iya sis, ini nggak cuma bisa lo pakai dalam cinta-cintaan, dalam hal cowok aja ya sis. Tapi bisa juga dipakai buat cari teman, cari relasi, networking, atau komunikasi secara umum. Oke, gue share jurus-jurusnya sis. Yang pertama, jangan main HP saat ngobrol sama orang, apapun alasannya. Ini kelihatan remeh, gampang dilakuin, tapi dilanggar sama 99% orang sis. Apalagi zaman sekarang, ngobrol sama orang lain pun pasti sambil lirik-lirik notifikasi HP. Bukan cuma bocil atau anak muda, orang dewasa bahkan orang tua pun cuma sedikit yang bisa ngelepasin HP waktu ngobrol. Kita lagi tanya, lagi ngejelasin ke dia, dianya malah mainan HP, nggak dengerin kita. Terus akhirnya dia nanya balik, sorry bilang apa tadi? Ini bikin ilfeel banget sis. Dan dengan gue nggak ngelakuin ini, gue jadi lebih less annoying dari 99% orang yang ngobrol sambil main HP. Lakuin hal simple ini udah bikin lo beda sama kebanyakan orang sis. Tapi kalau kita nggak main HP sedangkan lawan bicara kita main HP gimana kak? Biarin aja sis. Nanti dia pasti nggak enak sendiri lihat kita fokus sama dia terus dia malah pegang HP. Ngeliat itu biasanya mereka juga berhenti sendiri kok main HP-nya. Yang kedua, anggap lawan bicara lo sebagai hal paling menarik buat lo saat itu. Dan ajukan pertanyaan yang bikin dia tertarik. Curahkan perhatian lo ke dia dan anggap dia spesial. Lo pengen tahu lebih banyak tentang dia, pengen belajar dari dia, pengen bikin dia jadi seneng, feel good ngobrol sama lo. Satu hal penting biar lawan bicara ngerasa nyaman dan gak dikepoin, posisikan diri lo kayak psikolog bukan wartawan. Bikin dia ngomong apa yang dia nyaman omongin, jangan nanya-nanya yang menyudutkan dan ngejudge dia. Misal lo lagi ngobrol sama bapak-bapak yang lagi ngerokok. Jangan ngebahas tentang dampak negatif rokok, atau nanya-nanya efek jelek yang dia rasain sejak ngerokok, itu bakal bikin dia kesel sis. Atau lo lagi ngobrol sama teman paling nakal yang sering dihukum guru. Jangan nanya kenapa dia nakal, hukuman yang dia terima, atau kapan dia tobat. Ini bikin pengalaman buruknya bangkit sis. Mending lo ngobrol game apa yang dia suka, siapa pemain bola favoritnya, apa hobinya, dan lain-lain. Yang ketiga, sering sebutin namanya dalam obrolan. Nama adalah instrumen musik terindah buat lawan bicara saat ngobrol sis. Lo sebut namanya, fokus dan perhatiannya bakal full lagi ke lo. Dia juga ngerasa diperhatikan, dihormati, dan dihargai. Jadi kalau sama orang yang baru lo kenal, pastikan lo bener-bener ingat namanya. Terus usahakan sebut namanya tiap 3 atau 4 kali percakapan. Misal lo lagi ngobrol sama Ariel Noah di gym. Daripada lo nanya lo udah berapa lama nge-gym di sini, lo bisa bilang Ariel udah nge-gym berapa lama di sini. Atau bisa juga lo sebut namanya di akhir. Udah nge-gym di sini berapa lama Ariel? Yang keempat, tanya hal yang lo tahu dia lebih jago dari lo. Orang selalu senang kalau dia ngerasa lebih pintar dan lebih jago dari lawan bicaranya. Ini bikin egonya naik, bikin dia lebih nyaman, nggak minder, dan nggak terintimidasi sama lo. Walaupun gue tahu lawan bicara gue lebih muda atau anak kecil sekalipun, gue akan cari tahu dan coba nanya hal yang dia lebih jago dari gue. Misalnya dia kelihatan pakai atribut anime Naruto. Lo bisa tanya-tanya tentang apa yang bagus dari anime itu, dan apa yang bikin dia suka. Misal dia kelihatan punya badan yang bagus dan seksi, lo tanya apa aja olahraganya. Misal lo tahu dia asalnya dari Surabaya, lo bisa tanya-tanya tentang Surabaya. Intinya kasih dia kesempatan buat ngerasa lebih pintar dari lo, jangan lo terus yang pengen jadi lebih pintar dari dia. Ini udah terbukti dari teori psikologi. Dengan bikin orang lain ngajarin, ngejelasin suatu hal ke lo, akan ada bonding atau ikatan, dan rasa yang lebih kuat antara lo sama dia. Yang kelima, ulangi dan sebutkan lagi penjelasan atau ceritanya, biar dia tahu lo ngedengerin penjelasan dari dia. Dan ini bakal bikin lawan bicara ngerasa dihargai. Misal dia lagi cerita pengalamannya belajar yoga di Cina. Dia bilang yoga yang diajarin di Cina itu beda sama yang diajarin di negara lain, dan ngejelasin panjang lebar tentang hal ini. Lo bisa sebutkan dalam percakapan selanjutnya. Wah, ternyata yoga di Cina itu beda banget ya, sama yang selama ini gue pelajari di Indonesia. Atau dia lagi cerita tentang klub sepak bola favoritnya Juventus, yang dia suka karena paling banyak juara di Liga Italia. Lo bisa bilang, jadi lo suka Juventus karena klub ini paling sering juara ya. Keren banget sih. Seni mendengarkan bukan cuma duduk diam sambil senyum sis, tapi gimana caranya lo bisa bikin lawan bicara lo ngerasa omongannya dianggap penting.
Salah satunya dengan cara mengulangi penjelasannya tadi. Yang keenam, lo harus ngerasa nyaman sama diri lo sendiri saat ngobrol sama orang lain. Nggak mungkin orang lain bakal ngerasa nyaman kalau lo sendiri gelisah, insecure, gerak-gerakin kaki, mata nggak bisa fokus, grogi, kelihatan nggak pengen ada di sana. Lawan bicara lo akan ngerasain hal ini, sis, dan dia juga bakal nggak nyaman sama lo. Gimana cara biar lo nyaman saat ngobrol sama orang lain? Ya lo harus sering-sering latihan, sering-sering ngobrol sama orang, sis. Dari yang awalnya nervous kalau sering dilakuin, pasti lama-lama jadi lebih nyaman dan jago. Tips buat ngurangin nervous gimana, Kak? Anggap lo lagi ngobrol sama anak kecil, terus sering belajar ngobrol. Basa-basi sama penjual, kasir, dan lain-lain. Yang kalau lo tiba-tiba ngerasa nervous, lo bisa langsung bayar dan pergi. Satu lagi tips bonus, sis. Gimana caranya biar lawan bicara khususnya cowok, kalau udah nyaman sama lo tapi nggak jadi terlalu nyaman biar ujungnya nggak di friendzone? Kuncinya jangan keseringan ngobrol sama dia, sis. Buat diri lo sibuk sampai-sampai kalau mau ngobrol sama lo perlu waktu janjian dulu. Ini selain menghindari friendzone dan rasa terlalu nyaman, bikin lawan bicara ngerasa kalau waktu ngobrol sama lo itu spesial. Di awal mungkin lo kelihatan sulit ditemui dan agak sombong. Tapi pas ngobrol ternyata lo humble banget, low profile, dan bisa bikin lawan ngobrol merasa spesial. Dan ini ampuh banget, sis, efeknya. Tips lain yang lebih keren yang nggak pernah dibahas dimanapun. Lo bisa baca ebook terbaru gue yang judulnya High Value Woman. Di ebook ini lo akan belajar mind manipulation, manipulasi gelap psikologi yang gue pelajari di S1 dan S2 psikologi luar negeri. Gue kombinasikan juga sama pengalaman nyata, tinggal dan merantau di puluhan negara. Ada ratusan halaman yang membongkar teknik-teknik terlarang, yang biasa dipakai para bad girl untuk menaklukkan pria. Dan uniknya, di ebook ini ada action list atau langkah-langkah yang langsung bisa lo praktekin dan langsung lihat hasilnya. Sekarang lagi promo, harganya cuma 39.000. Lo bisa chat ke gue, nomornya ada di profil.